Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Khususnya jamaah penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yaitu warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Jadi sudah sekian lama saya ini tidak menceritakan atau membagi atau berbagi ilmu pengetahuan kepada para jamaah. Saya ini sedang berada di sebuah madrasah yang sering dikunjungi oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di masa hayat beliau tentunya. Kalau sekarang kita tidak tahu apakah beliau itu datang melalui alam beliau, karena beliau itu sudah berbeda alam dengan kita. Jadi karena para wali Allah itu tidak mati. Jadi seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang mati syahid itu tidak mati, di dalam Al-Quran dijelaskan bal ahya'un inda rabbihim. Jadi bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Nah, itulah kemuliaan, keagungan dan ketinggian para auliaullah. Kalau kita itu sudah tergolong dalam kategori atau dalam kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sangat bersyukur sekali pernah diajar oleh seorang kekasih Allah, yaitu khususnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi di organisasi Nahdlatul Wathon atau NWDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu, saya mendengar bahwa banyak sekali murid-murid dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu menjadi waliullah. Namun karena kita itu tidak tahu bahwa siapa di antara murid-murid Bapak Maulana Syekh itu yang menjadi waliullah. Di saat kami itu tamat ma'had dulu sebagai calon mutakharrijin. Jadi pada waktu itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dalam pengajian beliau mengatakan bahwa yang tamat pada tahun ini hanya 10 orang yang terpilih menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Jadi 10 orang di antara teman-teman kami. Jadi siapa itu kami tidak tahu. Jadi hanya Bapak Maulana Syekh yang tahu pada waktu itu. Karena kita ini bukan waliullah, sehingga kita tidak tahu apakah teman yang di dekat kita itu sebagai waliullah atau teman yang selalu bersama kita, yang kita lihat pendiam, yang kita lihat selalu membaca buku kitabnya, apakah yang bagaimana kita tidak tahu. Karena Bapak Maulana Syekh pada waktu itu tidak menceritakan kepada kita bahwa ini namanya yang 10 orang tersebut. Cuma beliau itu bercerita bahwa yang tamat ma'had tahun ini hanya 10 orang yang terangkat menjadi waliullah. Nah, itu pada tahun 1993 miladiah yang lewat.
Jadi bagaimana syukur kita itu terpilih menjadi kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tentunya masih banyak yang hidup, dari sekian murid-murid Bapak Maulana Syekh yang terpilih menjadi waliullah. Itu sebabnya kita jangan ikut-ikutan dalam perbedaan pendapat di kalangan zuriat Bapak Maulana Syekh, karena kita tidak tahu, jangan-jangan semua zuriat Bapak Maulana Syekh itu menjadi waliullah, atau jangan-jangan semua masyikhul ma'had, guru-guru ma'had yang tahun 90-an itu semuanya jadi waliullah, kita tidak tahu. Tapi ada sebagian dari pendapat seorang ustadz yang terpilih menjadi waliullah, itu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Itu ada yang berpendapat. Ada juga yang berpendapat dulu tahun 90-an itu maksud dari Bapak Maulana Syekh yang mengatakan 2 guru ma'had yang lulus. Teman kami itu berpendapat bahwa lulus dalam berwirid. Nah, ini lulus dalam berwirid. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang lulus dalam berwirid itu adalah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Kemudian Tuan Guru Ki Haji Zahid Syarif. Nah, itu ada yang berpendapat, tapi itu pendapat dari para mutakharijat. Jadi para mutakharijin yang berpendapat bahwa Tuan Guru Yusuf dengan Tuan Guru Zahid yang lulus. Namun saya berpendapat itu bahwa yang lulus itu adalah Tuan Guru Ki Haji Yusuf Ma'mun, kemudian juga Tuan Guru Ki Haji Hilmi Najimuddin, karena beliau itu adalah 2 orang guru kita yang benar-benar luar biasa ketindihannya di masa hayat beliau. Kita lihat, jadi ketindihannya melebihi guru-guru yang lain. Nah, ini jadi itu masih suatu pendapat. Namun Tuan Guru Ki Haji Hilmi Najimuddin itu tetap dipancor, karena alasan beliau dulu yang saya dengar dari seorang tokoh, seorang ustadz, bahwa karena beliau itu menjaga ummi kita yang di Anjani. Nah, itu maksudnya ikut ke Anjani. Jadi tidak ikut campur dalam perbedaan pendapat di kalangan zuriat Bapak Maulana Syekh. Cuma beliau itu ingin menjaga zuriat Bapak Maulana Syekh yang ke Anjani. Jadi ada yang tinggal di Pancor menjaga zuriat Bapak Maulana Syekh, ada yang ke Anjani juga menjaga zuriat Bapak Maulana Syekh. Jadi itu masih suatu pendapat. Jadi yang tahu yang lulus maksud Bapak Maulana Syekh itu kita tidak tahu secara pasti apakah lulus dalam berhalwat, dalam berwirid, atau lulus menjadi seorang murid yang benar-benar lulus di dalam berguru, atau lulus menjadi seorang kekasih Allah. Nah, itu adalah tidak dijelaskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada saat itu. Cuma Bapak Maulana Syekh bercerita kepada kami dulu bahwa semua guru-guru kalian yang di ma'had itu adalah soleh-soleh semua. Jadi semuanya adalah termasuk orang-orang yang soleh. Namun di antara sekian guru kalian itu hanya 2 orang yang lulus. Nah, lulusnya ini lulus yang tidak dijelaskan oleh Bapak Maulana Syekh, apakah lulus menjadi waliullah, apakah lulus menjadi
ahli wirid, apakah lulus dalam mendalami ilmu hikmah. Namun yang jelas yang kita dengar lulus dalam menjalani ilmu hikmah itu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Yusuf Ma'mun dengan al-maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Zahid Syarif. Tapi kalau dari segi ketindihan, yang lulus dalam ketindihan menurut pendapat saya itu Tuan Guru Ki Haji Hilmi Najmuddin dengan Tuan Guru Ki Haji Yusuf Ma'mun. Itu masih suatu pendapat, jadi tidak pasti nih ya. Itu perkiraan, hanya perkiraan saja. Karena dulu kenapa saya sampaikan ini? Karena pada 2 tahun yang lewat kira-kira ada seorang ustadz menegur saya bahwa Tuan Guru Ki Haji Muhammad Yusuf Ma'mun itu adalah murid atau guru mahat yang dianggap lulus oleh Bapak Maulana Syekh, maka kita harus ikuti apa yang menjadi pendapat beliau. Itu ucapan seorang ustadz kepada saya untuk mengajak saya ikut dalam suatu permainan politik di saat itu. Jadi politik yang sangat merusak hati dan pikiran kita itu kita harus hindari. Jadi kalau kita berpolitiklah dengan secara bagus. Jadi kita jangan saling mengadu domba, jangan saling mencela, jangan saling menghina. Jadi kita itu dalam berpolitik seperti cara guru besar kita berpolitik, tidak menghina, tidak menggibah sana dan sini. Jadi kita pilih ini, marilah kita pilih yang itu sesuai dengan hati nurani kita. Hati nurani kita memilih suatu partai yang kita anggap bagus, yang kita anggap cocok untuk perjuangan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.